Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Audit Sistem Informasi Akademik Web Student UBSI menggunakan framework COVID-5. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Gita Mawarningrum dengan NIM 1921174. Yang kedua ada Pramtama Zikrila dengan NIM 192109997. Yang ketiga ada Suryani Lubis dengan NIM 192111191. Next. Next. Yang pertama adalah latar belakang di sini yaitu Web Student UBSI telah menjadi salah satu sarana utama yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses informasi terkait perkuliahan, jadwal kuliah, pengumuman, dan berbagai layanan akademik lainnya. Meningkatnya ketergantungan pada sistem informasi, keamanan, dan evaluasi kinerja web menjadi dua aspek kritis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa web student UBSI yang berfungsi dengan baik, aman dari ancaman keamanan, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Next. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada resiko keamanan dan kinerja sistem informasi pada SIAKAT Web Student UBSI. Dalam aspek kecepatan respon, ketersediaan layanan, skalabilitas, serta faktor yang mempengaruhi kinerja dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Next. Next. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu risiko keamanan, terdapat potensi kerentanan keamanan dalam sistem web student UBSI yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang, seperti serangan peretasan, pencurian data mahasiswa, atau malware. Yang kedua yaitu kinerja sistem yang buruk. Kemungkinan terdapat masalah kinerja pada web student UBSI seperti lambatnya waktu, respon, gangguan server, atau kegagalan sistem yang menghambat pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, ketidakpuasan pengguna mahasiswa UBSI mungkin mengalami ketidakpastian terhadap layanan yang disediakan oleh web student UBSI, entah karena sulitnya navigasi, kurangnya fitur yang dibutuhkan, atau masalah lainnya yang mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang keempat, ada ketidaksesuaian dengan standar keamanan dan kinerja web student UBSI mungkin tidak sepenuhnya mematuhi standar keamanan dan kinerja yang ditetapkan baik oleh pihak internal UBSI maupun oleh regulasi eksternal yang dapat meningkatkan risiko keamanan dan mempengaruhi pengalaman pengguna. Next. Next. Yang keempat, ada tujuan audit. Yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan dalam SIAKAT Web Student UBSI. Yang kedua ada mengevaluasi dan menganalisis kinerja kecepatan respon ketersediaan layanan, skalabilitas, faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Yang ketiga ada pemeriksaan kesesuaian web student UBSI dengan standar keamanan dan kinerja yang ditetapkan baik oleh pihak internal UBSI maupun pihak regulasi eksternal. Next. Selanjutnya ada perumusan. Perumusan di sini adalah rekomendasi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan kualitas layanan pada web student UBSI berdasarkan temuan serta analisis yang diperbolehkan dari audit, evaluasi, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suryani Lubis.
Apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi merupakan proses mengumpulkan informasi dan mengevaluasinya untuk mengukur sistem komputer yang berjalan, apakah melindungi dari ancaman, memastikan integritas data, dan mengamati tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Next. Lalu di sini ada pengertian COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, diperkenalkan pada tahun 1996. The ISACA, The Information System Audit and Control Association. COBIT adalah kerangka kerja tata kelola IT governance framework, dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan atau kontrol masalah teknis, technical issue, dan resiko bisnis atau business risk. Di sini ada prinsip COBIT. Yang pertama ada meeting stakeholders needs, yaitu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Lalu covering the enterprise end to the end, mencakup enterprise end to end. Lalu ada applying a single integrated framework, atau menerapkan single framework yang terpadu. Enabling a holistic approach, atau mengaktifkan data pendekatan yang menyeluruh. Separating government from management, yang memisahkan tata kelola dari manajemen. Lalu ada maturity level, yaitu adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COBIT. Di sini ada rumusnya, yaitu current maturity, yaitu total score dibagi total responden. Dan ada skala indeks, yang skala kematangan, level kapabilitas, dan value. Dari skala 0,00 sampai 3,50. Next. Lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama dari mulai perencanaan, pengumpulan data, analisis perhitungan tingkat kematangan data kuesioner, penyusunan laporan hasil penelitian, lalu selesai. Lalu ada question and answer. Di sini ada pertanyaan dan jawaban, yang dimana mencakup pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Apa itu tujuan utama dari audit sistem informasi akademik dalam domain DSS, yang dimana untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah sistem tersebut mendukung kebutuhan operasional akademik. Lalu ada pertanyaan yang kedua, bagaimana auditor menilai efektivitas manajemen layanan dalam sistem informasi akademik menggunakan domain DSS? Auditor menilai efektivitas manajemen layanan dalam sistem informasi akademik menggunakan domain DSS dengan cara evaluasi kualitas layanan, penilaian service level agreement, pengukuran responsivitas, dan waktu penyelesaian pemantauan kinerja layan. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga ada bagaimana domain IDM membantu dalam mengolah resiko yang terkait dengan sistem informasi akademik. Domain IDM
membantu dalam mengelola risiko yang terkait dengan sistem informasi akademik melalui langkah-langkah yang pertama melakukan identifikasi risiko, lalu penilaian risiko, pengembangan rencana mitigasi, pemantauan risiko, dan pelaporan dan tindakan korektif. Lalu, bagaimana auditor menggunakan domain IDM untuk memastikan kepatuhan sistem informasi akademik terhadap regulasi standar yang berlaku? Auditor menggunakan domain IDM untuk memastikan kepatuhan sistem informasi akademik dengan cara evaluasi kepatuhan, penilaian risiko kepatuhan, pengarahan dan kebijakan, pemantauan, dan pelaporan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Ini kami melakukan pengumpulan datanya melalui kuesioner, yang dimana di sini adalah kuesioner kita, yang dimana nanti responden akan disuruh untuk mengisikan sebuah email. Lalu klikkan berikutnya. Lalu menuliskan nama, jenis kelamin, dan jabatan si respondennya. Di sini ada dua pilihan, yaitu mahasiswa dan staf IT. Lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Di sini ada pilihan tingkatan persetujuan pertanyaannya. Yang pertama ada sangat tidak setuju, lalu kedua ada tidak setuju, yang ketiga ragu atau tidak tahu, yang keempat adalah setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Di sini adalah beberapa pertanyaannya mengenai domain deliver service and support. Lalu yang totalnya ada 12 pertanyaan. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan mengenai domain evaluate, direct and monitoring atau IDM, yang totalnya ada 10 pertanyaan yang nanti tinggal klikkan kirim saja untuk mengirim jawaban respondennya. Selanjutnya adalah data kuesioner. Berikut adalah data kuesioner yang sudah kami dapatkan. Di sini tertera ada timestamp-nya atau kapan si responden mengisikan sebuah kuesioner. Lalu ada email responden, ada nama si responden, jenis kelamin, jabatan, dan pertanyaan dari kuesionernya. Lalu dari sini kita bisa mentransposnya atau mengurutkannya. Ini adalah hasil transposnya dari transpose domain DSS dan juga transpose domain EDM. Lalu selanjutnya adalah tabel permodelannya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan atau hasil dari domain IDM, yang dimana ada subdomainnya, ada IDM 1 sampai IDM 5. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang domain IDM, lalu ada jumlah respondennya yang total adalah 60. Lalu di sini ada total. Total ini adalah hasil dari jawaban si respondennya. Lalu ada current maturity, yang dimana kita mencarinya dengan cara rumusnya adalah total hasil respondennya dibagi dengan total respondennya. Lalu di sini karena 4,25, maka maturity levelnya adalah 4 dan keterangannya adalah predictable process. Begitu pula dengan tabel pemodelan dari domain DSS, yang dimana subdomainnya ada total ada 6. Di sini totalnya ada 251 dan current maturity dari domain DSS 01 yaitu adalah 4,18. Lalu yang kedua adalah 4,13. Lalu selanjutnya adalah 4,12, 3,85 dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah rekapitulasi. Di sini kita akan melihat rata-rata subproses dari subdomain DSS 01 adalah 4,16 yang didapatkan dari rumusnya adalah
total subproses dibagi 2. Dan cara mencari total subprosesnya adalah menambahkan dari subdomain dari pertanyaan yang sudah dibuat untuk subdomain dari si DSS 01-nya. Lalu total subprosesnya ada ini 49,28 totalnya. Lalu untuk total rata-rata subprosesnya adalah 24,64. Di mana maturity-nya adalah 4 dan keterangan semuanya adalah predictable proses. Sini untuk nilai-nilai capability-nya itu adalah 4,11. Itu adalah rata-rata dari semua subprosesnya. Lalu yang selanjutnya juga sama, di sini adalah subdomain dari IDM-nya. Nilai rata-rata prosesnya adalah 4,13 atau nilai tingkat capability-nya. Lalu selanjutnya adalah kesenjangan atau gap. Di sini terdapat nilai gap-nya, yaitu dari domain DSS, dari DSS 01, nilai gap atau selisihnya adalah minus 0,16, yang didapat dari rumusnya adalah expected maturity dikurang dari current maturity. Lalu DSS 02 adalah 0,02, DSS 03 0,05, DSS 0,4 adalah minus 0,11, DSS 05 adalah minus 0,29, dan DSS 06 adalah minus 0,15 dengan total kesenjangan atau total gap-nya adalah minus 0,11. Dan di sini juga terdapat grafiknya dari tabel berikut ini. Lalu selanjutnya adalah dari gap domain IDM. IDM 01 gapnya adalah minus 0,20, IDM 2 minus 0,17, IDM 3 minus 0,16, IDM 4 minus 0,23, dan IDM 05 adalah 0,12 dengan total gapnya adalah minus 0,13, dan terdapat grafiknya pula di sebelah sini. Lalu selanjutnya adalah skala rating. Di sini bisa kita lihat ada subdomain DSS-nya, itu ada DSS 1 sampai DSS 06. Di sini ada indeks kuesioner yang sudah kita dapatkan, lalu ada WP standar, dan WP aktual yang sudah kita tentukan. Lalu untuk menghitung maturity indeksnya, rumusnya adalah WP aktual dibagi dengan WP standar, lalu dikalikan oleh indeks kuesionernya. Maka hasilnya adalah 0,34. Untuk DSS 02 adalah 0,23, DSS 03 adalah 0,25, DSS 04 adalah 0,17, dan DSS 05 adalah 0,25, dan DSS 06 adalah 0,32 dengan total maturity indeksnya adalah 1,56. Lalu untuk menghitung maturity levelnya adalah total maturity indeksnya dibagi dengan total subdomainnya, yaitu hasilnya adalah 0,26 atau jika dipersentasekan adalah 26%. Berikut juga sama untuk subdomain IDM-nya. Ada IDM 01 sampai dengan 05. IDM 01 maturity indeksnya 0,56, IDM 02 0,58, IDM 03 0,36, IDM 04 adalah 0,40, IDM 05 adalah 0,66 dengan total maturity indeksnya adalah 2,56 dan maturity-nya adalah 0,51 atau dari persentase 51%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kami adalah berdasarkan hasil perhitungan kematangan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yaitu pertama adalah domain deliver, service and support atau DSS. Domain ini memiliki nilai rata-rata gap yaitu adalah minus 0,11 dan mendapatkan tingkat kematangannya 4, yaitu predictable process, yang berarti pada tahap ini web student telah beroperasi dan dikelola dengan baik sesuai pedoman yang sudah ditetapkan. Lalu yang berikutnya adalah domain evaluate, direct and monitoring atau IDM yang memiliki nilai rata-rata gap minus 0,13 dan mendapatkan tingkat kematangan 4, yaitu predictable process, yang berarti pada tahap ini tim IT telah terbukti memiliki kompetensi yang diperlukan dan selalu menjalankan tugas yang baik sehingga meminimalisirkan
kerusakan pada websitenya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.